Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pecinta tanaman buah. Jumpa lagi dengan saya Eko di Sumber Makmur Channel. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan sedikit berbagi tips tentang cara pemindahan buah ajaib atau miracle fruit seperti ini. Ini namanya buah ajaib atau miracle ya, dari pot polybag kecil ke planter bag yang besar seperti ini ya. Seperti ini ukuran 25 liter ya teman-teman. Ini untuk ukurannya ya, untuk diameternya ini 30 cm seperti itu. Bagi teman-teman, langkah pertama sebelum pemindahan bibit ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang masih pemula itu terkadang ada yang salah dalam proses pemindahan dari polybag atau dari pot kecil ini ke pot yang besar maupun ke tanah langsung. Yaitu yang pertama, untuk tip yang pertama ya teman-teman, ini berlaku untuk semua jenis tanaman buah, tidak hanya untuk miracle fruit ya. Sebelum pemindahan dari polybag ke pot yang besar ini, usahakan untuk polybag yang ini ya teman-teman, ini jangan disiram selama 2-3 hari ya teman-teman. Ini fungsinya apa? Fungsinya agar media atau tanah yang ada pada polybag ini mengeras. Jadi nanti saat dibuka polybagnya itu tidak pecah ya. Karena apa? Karena mayoritas itu yang masih pemula ya, itu disiram dulu di saat kondisi media ini masih basah, langsung dipindah ke pot yang baru, otomatis media atau tanah ini pecah, jadi akan menimbulkan stres pada tanaman tersebut. Jadi untuk teman-teman, untuk yang tip yang pertama itu usahakan jangan disiram selama 2-3 hari. Itu untuk tip yang pertama. Lalu yang kedua itu adalah kita siapkan media tanamnya dulu teman-teman. Yang pertama, untuk teman-teman bisa menggunakan sekam padi ya. Sekam padinya usahakan yang sudah seperti ini, yang sudah lapuk atau yang sudah lama seperti ini. Ini boleh menggunakan sekam padi mentah maupun sekam bakar seperti itu. Lalu teman-teman juga bisa menggunakan kokopit ya teman-teman. Ini fungsinya apa? Fungsinya jika di tempat teman-teman itu suplai air kurang melimpah atau kurang begitu mencukupi, jika dipakai untuk menyirami setiap hari, teman-teman bisa menggunakan kokopit ya. Ini untuk perbandingannya, ini satu, sekamnya satu, kokopitnya satu. Ini selain untuk menghemat air, karena apa? Karena sifat kokopit ini menyimpan air ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa menggunakan ini jika di musim kemarau maupun suplai airnya kurang melimpah seperti itu. Lalu untuk manfaat kedua, ini unsur kalium yang ada pada kokopit ini tinggi teman-teman. Jadi cocok untuk tanaman dalam pot. Yang terpenting itu jangan sampai campuran antara sekam padi, kokopit dan tanahnya itu lebih banyak kokopitnya teman-teman. Ini karena apa? Kalau di musim kemarau itu bagus, tapi di saat nanti masuk ke musim penghujan itu akan sedikit rawan ya teman-teman, rawan di perakaran, khususnya untuk tanaman-tanaman yang tidak terlalu suka dengan media yang basah seperti itu. Ini yang kedua. Lalu untuk campuran tanahnya juga satu ya teman-teman. Jadi teman-teman jika menggunakan kokopit dan sekam, itu tanahnya bisa menggunakan perbandingan 1 ember ya. Untuk perbandingannya bisa menggunakan ember kecil, bisa juga menggunakan ember besar. Lalu untuk pupuknya teman-teman, teman-teman bisa menggunakan pupuk organik modern ataupun pupuk kandang ya teman-teman. Tapi kalau untuk pupuk kandang, saran saya itu gunakan yang sudah difermentasi ya teman-teman. Karena apa? Karena pupuk kandang jika belum difermentasi atau masih kondisi masih basah itu akan sangat berbahaya untuk tanaman. Karena apa? Karena selain mengandung bakteri-bakteri yang jahat, juga sifatnya panas seperti itu. Jadi untuk teman-teman bisa menggunakan pupuk organik modern yang sudah diolah pabrik. Kalau saya biasanya menggunakan ini ya teman-teman,
Ini pupuk organik dari PT NASA, namanya Super NASA Granul. Ini dosisnya cukup sedikit, tapi kualitasnya tinggi, seperti itu. Jadi kalau itu berdasarkan pengalaman saya, perbandingan ini kalau ini 250 gram untuk pupuk kandangnya itu 1 kilo ya, seperti itu. Jadi perbandingannya sangat jauh sekali teman-teman, seperti itu. Ini cukup setengahnya ya teman-teman ya, jadi tidak usah terlalu banyak, cukup setengahnya atau kurang lebih 500 gram untuk campuran satu media tanam. Untuk ini, untuk setengah ini ya, misalnya kalau teman-teman tanahnya menggunakan satu pot kecil ini, perbandingannya setengahnya, seperti itu. Kalau mau pakai ember yang besar, teman-teman bisa kasih 1 kilo atau 500 gram, seperti itu untuk dosisnya. Nanti bisa juga dilihat di kemasan produknya teman-teman untuk perbandingan pupuk untuk campurnya, seperti itu. Lalu jika sudah yang ketiga, lalu kita campur ya teman-teman. Ini ada teman saya namanya Pak Tri yang mau membantu proses pembuatan media tanam untuk tanaman Miracle Fruit. Yang pertama ada sekam, kita tuang dulu ke tanah. Lalu ada ini kokopit, kita tuang. Lalu untuk tanahnya satu ya teman-teman, tanahnya satu ya, satu kita tuang lagi. Lalu untuk pupuknya ini cukup 500 gram kurang lebih teman-teman, seperti ini. Ya cukup segini ya teman-teman ya, seperti ini. Lalu kita campur merata, kita aduk sampai merata. Ini untuk hanya contoh ya teman-teman. Kalau untuk lebih tepatnya teman-teman bisa menggunakan ember yang besar biar untuk pencampurannya tidak berulang-ulang, seperti itu. Ini hanya untuk contoh, untuk perbandingan campuran media tanamnya. Kita campur sampai merata ya teman-teman. Nah jika sudah ya teman-teman, ini untuk tips selanjutnya itu kita masukkan dulu untuk media ini ke potnya ya teman-teman. Itu kurang lebih kita ukur dulu untuk ininya teman-teman ya, seperti ini. Kira-kira 1 polybag ini untuk kita ukur dulu. Kita masukkan. Nah jika sudah seperti ini teman-teman, kita ukur dulu kira-kira kalau sudah pas atau belum ya, seperti ini. Ya sudah, lalu kita buka ya teman-teman. Untuk pengukuran teman-teman, nanti teman-teman bisa sisakan sedikit ya, minimal ada sisa 5 cm di sini untuk sisa potnya ini. Jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit, seperti itu. Lalu yang selanjutnya kita buka untuk potnya. Hati-hati, usahakan saat ini saat yang vital ya. Karena apa? Karena kalau sampai pecah itu akan sedikit mengganggu pertumbuhan tanaman, seperti itu. Nah seperti ini. Nah seperti ini teman-teman, hati-hati ya. Ini untuk selanjutnya. Lalu kita masukkan ke potnya. Jika kurang bisa kita tambahi bawahnya atau sampingnya. Usahakan pas di tengah-tengahnya, seperti itu. Lalu jika sudah, sampingnya kita tutup menggunakan media yang sudah kita campur tadi ya teman-teman. Mohon maaf, ini video sengaja saya bikin lambat biar teman-teman tahu step by stepnya untuk proses pemindahan media tanamnya, seperti ini. Seperti ini. Ya lalu untuk jika sudah terisi ya teman-teman, usahakan dipadatkan menggunakan kayu atau bambu ya teman-teman, seperti ini ya, seperti ini. Untuk samping-sampingnya ini fungsinya apa? Fungsinya pertama biar padat, lalu yang kedua itu biar terlihat rapi di sini teman-teman. Jadi kalau ini rapi, ini bagus dipandang mata, seperti itu. Nah seperti ini. Lalu kita tutup sampai penuh teman-teman, seperti itu.
Seperti ini teman-teman. Nah, ini sudah selesai. Ini ada jeda kurang lebih 5 cm ya teman-teman. Ini fungsinya apa? Fungsinya nanti bisa untuk menampung air maupun tempat pupuk ya, seperti itu. Jadi jangan sampai penuh ke sini ya teman-teman. Nanti kalau saya penuh ke sini, untuk penyiramannya kurang maksimal, untuk pemupukannya pun kurang maksimal, seperti itu. Baik teman-teman, setelah selesai ini bisa kita taruh di tempat yang kita inginkan. Setelah itu kita siram dengan air secukupnya, seperti itu. Buat teman-teman yang belinya via online ya teman-teman, ini usahakan ditaruh di tempat teduh dahulu, lalu disiram seperti itu. Jangan langsung ditaruh di tempat panas. Tapi kalau ini berhubung ini sudah lama saya rawat di rumah, ini bisa langsung kita taruh di tempat yang panas. Sekali lagi, untuk teman-teman yang bibitnya baru datang atau baru dibeli via online, itu jangan sampai ditaruh di tempat panas dulu. Usahakan kita lihat perkembangannya bagaimana, dia layu atau tidak. Karena apa? Karena selama pengiriman itu pasti ada sedikit stres, seperti itu. Baik teman-teman, mungkin hanya itu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang khususnya masih pemula. Dan ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya hanya sekedar berbagi menurut pengalaman saya. Apabila ada teman-teman yang berbeda pendapat dengan saya, mohon dimaklumi. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.